Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berada di majelis ilmu, taman dari taman-taman sorga, yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya seorang di majelis ilmu, dari turunnya ketenangan, as-sakinah, kemudian peliputan rahmat Allah. Dan juga di majelis ilmu tersebut adalah majelis yang dihitari oleh para malaikat, dan yang paling agungnya adalah nama-nama yang hadir di majelis tersebut disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Kemudian juga diterangkan dalam hadis yang lain dari keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis yang tidak akan merugi teman duduknya. Dia sekadar duduk di majelis itu sudah keberuntungan. Kemudian juga diterangkan di hadis-hadis yang lain dari keutamaan majelis ilmu itu, diterangkan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala mereka telah berdiri meninggalkan majelis, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka seluruhnya. Walaupun di situ ada orang-orang yang berdosa. Ya. Ada orang-orang yang punya banyak kesalahan. Tapi ketika mereka berada di majelis ilmu dan mengikuti dari kajian ilmu tersebut sampai selesai, maka dia akan ditulis, tercatat sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun tema kita pada sore hari ini, kita akan terangkan suatu pembahasan dari kejadian yang terjadi di hari-hari ini, turunnya siksaan azab kepada sebagian kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita akan terangkan tentang masalah hikmah dan pelajaran dari kebakaran yang melanda Los Angeles. Ya. Pembahasan ini sudah dibahas juga oleh para ulama kita di masa kini. Ya. Mereka sudah ada juga yang berbicara seputar masalah itu. Ya. Ayat yang kita akan baca adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun duhafa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Terjemahan dari mana ayat? Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah salah seorang di antara kalian cinta, ya, dia mempunyai kebun min nakhilin wa anab, dari korma dan anggur, tajri min tahti al-anhar, kemudian mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, padanya itu ada berbagai macam buah-buahan, ya. Jadi selain dari korma ada anggur dan juga ada buah-buahan yang lainnya. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian, ya, masa tua menimpa orang itu yang punya kebun ini, dan dia mempunyai keturunan-keturunan yang masih kecil-kecil, ya, belum mampu untuk mengurus kebun tersebut. Fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian, ya, kebun tersebut ditimpa oleh angin yang padanya mengandung api, ya, fahtaraqat, maka hal tersebut membakar kebun itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah terangkan untuk kalian ayat-ayat la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir dengannya. Ya. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian kaum yang mana mereka disiksa dengan dua macam siksaan sekaligus. Ada angin, kemudian ada api. Ya. Jadi ini sudah terjadi, ya. Jadi kejadian yang ada di Los Angeles itu bukan kejadian yang baru. Sudah ada kaum-kaum terdahulu yang disiksa oleh Allah dengan model seperti itu di antaranya. Ya. Nah, ini ayat surah Al-Baqarah. Ada juga ayat yang lain di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 117. Ya. Di sana Allah Taala berfirman, "Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sir asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun." Ya, ini ayat yang kedua, penjelasan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala yang bercampur padanya angin dan api. Ya. Yang bercampur padanya apa? Angin dan api. Ya. Kata Allah, "Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya." Tentang orang-orang kafir, ya. Permisalan apa yang mereka infakkan di kehidupan dunia ini. Kamathali rihin fi hasir. Ya, seperti permisalan angin yang padanya ada api. Ya. Asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Di mana angin tersebut yang mengandung api itu menimpa ladang pertanian suatu kaum, ya, yang menzalimi jiwa-jiwa mereka sendiri. Fa ahlakat, maka angin tersebut yang mengandung api itu membinasakan, ya, kebun atau ladang yang mereka telah tanam. Dan diterangkan di akhir ayat, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Ini dua ayat, ya, penjelasan tentang sebagian kaum yang disiksa oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang kafir itu kan diterangkan di sini, ya.
di surah Al-Imran ini. Mereka kan berinfak. Ya, tapi berinfak untuk membinasakan, ya, menghancurkan kaum muslimin. Itu kan tujuan mereka. Ya, itu bangsa Yahudi itu kan tidak akan mungkin dia tegak kalau bukan ada bantuan dari bangsa apa? Bangsa Amerika. Ya. Jadi wajar kalau siksaan itu turun kepada mereka. Kepada Amerika yang merupakan otak penyebab dari ditindasnya kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya. Tidak ada apa-apanya orang Yahudi itu yang ada di Filistin. Ya. Kalau bukan karena bantuan dari apa? Dari orang-orang Amerika. Maka diterangkan di dalam ayat ini. Permisalan apa yang mereka infakkan itu. Itu seperti apa? Kamatsali rihin fi hasir. Persis ya. Seperti permisalan angin yang padanya ada api. Itu ibarat infaknya orang-orang kafir untuk menghancurkan apa? Kaum muslimin. Maka Allah timpakan juga siksaan kepada mereka, angin yang padanya ada apa? Api. Persis. Dipahami ya? Seperti itu. Dan diterangkan di akhir ayat tadi, wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya. Dan Allah tidaklah menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Jelas ya? Baik. Jadi dari dua ayat dia penjelasan. Ya, ayat yang pertama yang telah kita bacakan tadi itu di surah Al-Baqarah. Ya, tentang masalah kisah orang yang punya kebun. Kemudian dia punya anak-anak yang belum bisa mengurus kebunnya tadi, sementara dia sudah tua. Ini dari permisalan Allah ya, untuk membuka dari pikiran kita. Kemudian Allah turunkan azab, ya, padanya angin yang mengandung apa? Api. Kemudian diterangkan di akhir ayat, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah kata Allah. Ya. Allah terangkan kepada kalian ayat-ayat agar kalian berpikir dengannya. Baik. Ada dari penafsiran yang indah dari Ibn Abbas tentang ayat ini ya. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir ayat tadi itu. Ya, tentang tafsir ayat yang telah kita bacakan ya. Maka diterangkan oleh Ibn Abbas. Ya. Dari mana ayatnya? Dimaklumi ya, Ibn Abbas dari salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya ilmu apa? Tafsir. Ya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu tafsir. Jadi Umar pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir ayat tadi itu. Ayawadu ahadukum an takuna lahu jannah, sampai akhir ayat tadi ya, yang telah kita bacakan surah Al-Baqarah ini. Ya. Nah, itu kata Ibn Abbas bahwasanya ayat tadi itu permisalan seorang yang beriman yang dia punya ketaatan, kemudian atau setelah dia lakukan ketaatan tersebut dia campur dengan dosa dan maksiat. Dicampur dengan dosa dan maksiat. Ya, itu permisalannya. Jadi dosa dan maksiat tadi itu membakar ketaatan-ketaatan yang dia telah perbuat. Ya. Itu dari permisalan orang yang telah diterangkan ya oleh Ibn Abbas. Jadi perhatikan dari kedalaman fikih Ibn Abbas ya dalam memahami ayat ini. Ya, ayatnya kan bicara masalah apa tadi? Orang yang punya kebun, dia sudah tua dan dia punya apa? Keturunan-keturunan yang masih kecil-kecil, yang belum bisa mengurus kebun itu.
Kemudian Allah turunkan siksaan, angin yang bercampur dengan api. Ya. Ayat ini dipahami oleh Ibn Abbas bagaimana? Itu permisalan seorang mukmin atau mukminah, orang yang beriman, yang dia punya ketaatan. Kemudian dia campur ketaatannya dengan dosa dan maksiat. Dalam keadaan dia tahu itu dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat tadi itu menghancurkan dari ketaatan yang telah berbuat, yang dia telah perbuat. Jelas ya? Ini ada pelajaran untuk kita juga ya. Nah, jadi dia kalau sudah kenal dakwah misalnya, kenal al-haq, ya, dia belajar ilmu, dia usahakan menjauh dari dosa dan maksiat, ya, dan jangan bergampangan dengan dosa dan maksiat, karena dikhawatirkan dosa-dosa itu akan apa? Akan membakar amalan-amalan soleh yang telah kita perbuat. Yang telah kita perbuat. Nah, baik. Terus kalau orang kafir bagaimana? Ya, ini kan ayatnya berbicara tentang orang-orang yang beriman. Dipahami ya? Dia punya ketaatan dibakar oleh apa? Dosa dan maksiatnya. Terus kalau orang kafir berbuat dosa dan maksiat bagaimana? Hah? Apakah ada pengaruhnya? Nah, diterangkan oleh para ulama, ada pengaruhnya. Ya, dosa dan maksiat itu kalau menimpa orang kafir, itu akan membakar fitrahnya. Akan membakar apa? Fitrahnya. Ini fitrah manusia ya. Fitrah manusia kan dia mengakui adanya Allah, adanya Tuhan, kan begitu. Iya. Tapi ada orang yang telah rusak fitrahnya, sampai dia ingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingkari adanya Tuhan. Dipahami ya? Ini kota Los Angeles itu, sebelum turunnya siksaan itu, azab, ya, kebakaran yang besar itu mereka lagi pesta, bikin acara di malam hari. Berbicara satu orang di situ dari toko mereka, ya, dengan gampangnya dia berkata, ini kota yang tidak bertuhan. Ya. Ini kota yang tidak bertuhan. Ya. Belum sampai 24 jam sudah turun siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran kalau mereka bicara seperti itu ya. Mereka tidak akui adanya Allah, adanya Tuhan. Itu lebih parah daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan kaum kafir Quraisy. Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami kan? Orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka kafir, mereka masih menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka masih menetapkan rububiyah Allah. Itu kan yang sudah kita pelajari ya di pembahasan akidah. Mereka mengakui Allah Maha Mencipta, Maha Mengatur, Maha Menguasai, menghidupkan, mematikan. Orang Yahudi juga seperti itu. Mereka masih mengakui adanya Allah. Ya. Orang Nasara juga seperti itu, walaupun ibadah mereka sudah bercampur dengan kesyirikan semuanya. Ya. Tapi ini ada orang-orang ateis, kalau bahasa lainnya begitu ya. Kalau bahasa istilah syar'inya itu dikatakan mulhid. Ya. Itu orang ateis yang berani berkata seperti itu. Ya. Dia bilang ini kota adalah kota yang tidak bertuhan. Ya. Jadi mereka anggap apa yang mereka lakukan di situ tidak terikat dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas ya? Ya. Ada sudah diterangkan. Belum sampai 24 jam dari ucapan itu sudah turun siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akibat kesombongan, ketakabburan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi perhatikan pengaruh dosa dan maksiat yang menimpa orang kafir. Bisa menghilangkan fitrah mereka. Menghilangkan apa? Fitrah mereka, bahkan mereka menjadi ateis. Ya,
mereka menjadi apa? Ateis atau mulhid. Kalau bahasa lainnya komunis, yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari sebagian pelajaran yang kita ambil ya. Dan dari kebakaran yang ada itu makin memperjelas satu di antaranya tadi kita terangkan di ayat agar membuka pikiran kita, la'allakum tatafakkarun, kata Allah, kadzalika yubayyinallahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ya, demikianlah. Nah, Allah terangkan untuk kalian ayat-ayat agar kalian berfikir dengannya. Itu satu pelajaran dari ayat yang telah kita baca ya. Ya, la'allakum tatafakkarun. Ya. Pelajaran yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, nah, turunnya siksaan ya yang telah kita maklumi ya. Di kota Los Angeles itu ada angin yang bercampur dengan api. Itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat-ayat kauniyah Allah. Dan turunnya ayat-ayat kauniyah itu untuk mempertakuti manusia. Ya. Barangkali dia mau sadar. Gitu kan? Bayangkan negara Amerika yang punya kecanggihan ya, yang tidak bisa ditandingi oleh negara-negara yang lain ya, tidak bisa dia padamkan api yang melalap apa? Kota mereka. Dipahami ya? Jadi turunnya ayat-ayat tersebut itu sebagai hal yang dengannya itu agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diterangkan dalam ayat yang lain di surah Al-Isra ayat 59, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ya, dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kecuali agar mempertakuti ya manusia itu. Dipahami ini ya? Baik. Itu bukan kejadian alam biasa. Ya. Itu berkaitan dengan dosa dan maksiat, dengan kekafiran yang diperbuat oleh orang-orang di situ. Dipahami ya? Ini sudah dua pelajaran. Yang pertama tadi la'allakum tatafakkarun yang sudah diterangkan dari akhir ayat tadi. Dan yang kedua, penjelasan di sini ya, turunnya ayat-ayat Allah itu ya, itu untuk mempertakuti manusia. Jadikan sebagai pelajaran. Ya. Pelajaran yang ketiga tadi sudah diterangkan ya di surah Ali Imran yang telah kita baca. Ya. Permisalan orang-orang kafir itu yang menginfakkan harta mereka untuk kejelekan itu kan diterangkan oleh Allah. Kamatsali rihin fi hasir. Ya. Permisalannya seperti angin yang mengandung api. Ya. Nah, di sini kata para ulama ada balasan. Ya, sesuai dengan jenis amalan yang mereka perbuat. Mereka infakkan hartanya untuk membinasakan kaum muslimin. Ya. Maka permisalannya seperti angin yang mengandung api. Maka Allah balas mereka dengan model yang seperti itu juga. Angin yang mengandung api. Angin yang mengandung apa? Api. Jelas ini ya? Jadi itu bukan kejadian yang terjadi, bukan kehendak Allah. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diukur. Ya. Sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Seperti kata mereka misalnya. Ini karena apa? Kejadian alam dan seterusnya begitu. Bukan semata dari alam. Ya. Tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi ini itu kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Jadi pelajaran yang ketiga, di sini ada bentuk al-jaza min jinsil amal.
balasan itu disesuaikan dengan apa? Dengan jenis amalan. Karena mereka menginfakkan hartanya untuk membinasakan kaum muslimin yang diibaratkan angin yang mengandung api, maka dibalas juga oleh Allah dengan siksaan angin yang mengandung api. Angin yang mengandung apa? Api. Kemudian pelajaran yang keempat dari pelajaran yang kita ambil dari kebakaran yang ada di Los Angeles itu, nah itu dari bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa orang-orang kafir. Ya. Itu bukan cobaan ya. Jadi dibedakan kalau yang menimpa orang-orang yang beriman, ya, ada musibah misalnya, itu namanya apa? Ujian atau cobaan. Tapi kalau yang menimpa orang kafir, ya, ada musibah, malapetaka, itu siksaan. Ya. Siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Ya. Dan itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca. Nah, ada diterangkan di ayat-ayat yang panjang ya, di surah Al-Qalam itu kan, tentang kisah orang yang punya kebun juga itu kan, panjang dikisahkan di surah Al-Qalam itu. Ya, dulunya ini orang tuanya punya kebun, meninggal orang tua yang soleh ini, anak-anaknya di situ terbagi dua. Ya, ada yang soleh, ada yang apa? Ada yang tidak soleh. Ya. Anak-anak yang tidak soleh ini itu sangat kikir sekali. Sangat apa? Sangat kikir. Ketika sudah mulai berbuah itu kebunnya, nah mereka ingin memanen kebun itu di waktu subuh. Iya. Kenapa mereka panen waktu subuh? Iya. Nah, karena jangan sampai kalau dia panen nanti di waktu pagi atau di waktu siang misalnya, datang orang-orang miskin. Datang orang-orang apa? Miskin. Maka turun siksaan Allah di malam hari. Ya. Pas tiba di waktu subuh mereka pergi bergegas, bersegera. Ya. Mau ingin panen. Memanen dari apa? Mau ingin memanen dari buah-buahan tersebut. Ya. Maka mereka melihat tanaman-tanaman itu sudah hangus terbakar semuanya. Ya. Fa asbahat kassarim fatanadu musbihin. Ya, anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha alaikum miskin. Ya, itu diterangkan tadi ayat-ayat yang telah kita bacakan itu. Nah, diterangkan di akhir kisah. Ya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab. Ini di dunia ini sudah dikatakan sebagai apa? Sebagai azab. Wal adzabul akhirati akbar, dan siksaan akhirat itu lebih besar lagi. Law kanu ya'lamun. Andai kata mereka mengetahuinya. Andai kata mereka apa? Mengetahuinya. Dipahami ya? Baik. Ini pelajaran yang keempat. Ya. Untuk menampakkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa orang-orang kafir. Sebelum siksaan di alam kubur dan siksaan di negeri akhirat. Ya. Dan siksaan-siksaan seperti ini bentuknya api itu sudah terjadi ya. Ditimpakan oleh Allah pada kaum-kaum terdahulu. Ada angin yang mengandung api. Ada juga sebagian kaum hanya angin saja. Ya, seperti kaum Ad itu kan diterangkan di surah Al-Qamar, ada di surah Al-Haqqah juga. Ya, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Kata Allah, adapun kaum Ad mereka dibinasakan ya dengan angin yang sangat dingin sekali. Ya. Dirihin sarsarin atiyah, berhembus. Dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Ya,
7 malam 8 hari, 1 pekan. Angin itu bertiup terus, sangat dingin. Ya. Maka menjadilah mereka itu seperti pohon-pohon korma yang sudah kosong, terjatuh seperti itu. Fahal tara lahum min baqiyah, kata Allah. Ya. Apakah engkau melihat pada mereka ada yang tersisa? Ya. Dan ingat di sini ya, pemberitaan-pemberitaan yang ada di media itu tidak betul itu. Katanya yang meninggal hanya 27 orang. Itu dusta itu. Ya. Itu media-media sekarang itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Coba untuk perhatikan itu. Kalau pemberitaan Palestina diberitakan yang meninggal puluhan orang, ratusan orang. Ya, sekali jatuh bom misalnya kan. Tapi kalau musibah yang melanda Los Angeles, masanya 20 orang yang meninggal. Ya. Itu tidak masuk akal. Pemberitaan dikuasai mereka. Ya, dikuasai apa? Mereka. Nah, jelas ini ya. Baik. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembunyikan. Ya. Tapi Allah tampakkan. Allah apa? Tampakkan. Baik. Itu sudah 4 pelajaran ya. Dan pelajaran yang kelima dari pelajaran yang ada dari kebakaran yang melanda Los Angeles ini, ya, itu merupakan dari bentuk ya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir ini. Ya. Itu pun ini bukan dibalas setimpal dengan dosa mereka ya, tidak. Ya. Jadi kalau Allah siksa mereka itu bukan balasan yang setimpal. Itu baru sebagian saja. Ya, itu diterangkan dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan-tangan manusia sendiri. Jadi adanya kerusakan itu, adanya musibah, siksaan, itu karena ulah tangan-tangan manusia, dosa-dosa mereka sendiri. Ya. Apa tujuannya kata Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat yang mereka amalkan. Ya, baru dirasakan sebagian saja. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya, kalau ada yang sadar itu syukur-syukur, mau masuk Islam. Dipahami ya? Tapi itu tujuan dari Allah turunkan apa? Siksaan, cobaan. Dipahami ya? Itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Ya. Andai kata Allah menyiksa manusia sesuai dengan amalan yang mereka perbuat, tidak akan tersisa alam semesta ini. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain ya. Tapi ini dirasakan sebagian dari akibat yang mereka apa? Yang mereka perbuat. Jelas ini ya? Baik. Ini pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran yang keenam dari pelajaran yang kita ambil dari kebakaran yang melanda Los Angeles ini, ya, ini menampakkan kepada kita ya, bagaimana Allah turunkan siksaan kepada mereka, di mana tempat ini dari tempat produksi film-film Barat. Iya. Film-film apa? Barat yang merusak kaum muslimin. Iya. Yang merusak apa? Kaum muslimin. Iya. Dimaklumi ya film-film itu. Itu semuanya itu mengandung kerusakan. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Dari sana asalnya semuanya. Dari sana asalnya. Itu yang merusak manusia hari-hari ini. Iya. Dan diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang cinta tersebarnya kekejian, ya, tengah-tengah orang-orang yang beriman, itu diancam oleh Allah dengan siksaan yang menghinakan, siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Diterangkan di surah An-Nur ya, di surah An-Nur ayat 19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah.
Sungguhnya orang-orang yang cinta, ya, tersebarnya kekejian, fahisha, apakah bentuknya zina atau liwat, yang semisalnya, ya, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang cinta seperti tadi itu tersebar kekejian, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Untuk mereka ada siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Perhatikan ayatnya ya. Siksaan di dunia dan siksaan di mana? Di akhirat. Itu kan sudah kita tahu ya. Di Los Angeles itu tempat-tempat artis-artis. Ya, orang-orang elit yang tinggal di situ. Ya, rumah-rumah yang ada di situ bukan rumah-rumah murahan. Ya, dibakar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari sebab dari kekejian mereka yang mereka sebarkan di tengah orang-orang yang beriman. Dipahami ya? Baik. Itu pelajaran yang ke-6. Baik. Kemudian yang ke-7 dari pelajaran juga diambil di sini. Dari pelajaran yang kita lihat dari siksaan yang turun di Los Angeles, ya, ini agar menjelaskan kepada kita di sini, ya, bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih, ya, sangatlah besar. Nah, diterangkan di surah Al-Buruj ya, ayat ke-12 oleh Allah Subhanahu wa taala, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah sangatlah keras sekali. Ya. Bayangkan teknologi yang mereka punya secanggih apapun itu tidak bisa memadamkan api. Ya. Yang membakar mereka. Bahkan semakin disiram semakin menggila itu apinya. Ya, semakin tersebar. Sampai hari ini belum padam. Dipahami ya? Sampai hari ini belum padam. Ya. Orang-orang Yahudi yang membom Palestina itu menghabiskan waktu setahun lebih. Ya. Allah membinasakan mereka hanya hitungan hari saja. Hanya hitungan hari. Rumah-rumah yang ada di Los Angeles itu mirip dengan rumah-rumah di Gaza. Ya. Mirip dengan rumah-rumah yang ada di mana? Di Gaza. Hanya hitungan hari Allah binasakan mereka. Akhirnya di antara pelajaran-pelajaran diambil ya dari peristiwa yang ada di kebakaran Los Angeles. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam siksaan dan malapetaka. Ya, dan di sini diingat juga ya bagi seorang muslim dan muslimah itu jangan dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan bilang misalnya kalau ada orang-orang beriman yang tinggal di situ tidak akan turun siksaan. Ya. Kalau sudah mendominasi orang-orang kafir dan orang yang beriman tadi diam-diam saja, ya, itu dikhawatirkan akan turun akan turun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim ya. Nah, misalnya diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Kata Allah, dan takutlah kalian akan musibah ya, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, juga menimpa orang-orang yang beriman. Juga menimpa orang-orang yang yang beriman. Ya. Diterangkan dalam sebuah hadis ya, saya bacakan hadisnya di sini. Ya, dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari Zainab bintu Jahash. Ya, Nabi SAW pernah masuk kepada Zainab bintu Jahash. Ya, beliau bersabda, la ilaha illallah wa idul lil Arab ya min syarri ma qad iqtarab. Futiha al-yaum min radami Ya'juj wa Ma'juj. Mithlu hadhi. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah. Beliau bersyahadat. Ya. Ini dari hal yang menunjukkan perkara yang besar ya. Kata Nabi, wailul lil Arab. Kecelakaan bagi orang-orang Arab. Min syarri ma qad iqtarab. Dari kejelekan yang telah dekat. Futihal yaum min radami Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhi. Telah terbuka hari ini kata Nabi. Ya.
dari benteng Ya'juj dan Ma'juj semisal dengan ini. Itu di masa Nabi sudah terbuka seperti itu. Di hari ini lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Ya. Maka dari situ Zainab bintu Jahsh berkata, ya, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang solih? Apa kata Nabi SAW? Na'am, idza kathural khabath, iya akan dibinasakan ketika kejelekan itu sudah terlalu banyak. Ya. Dan tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang apa? Yang mengingkari hal tersebut. Andai kata di situ misalnya ada orang-orang yang soleh dan mereka masih mengingkari, ya mereka melakukan perbaikan, ada dakwah di jalan Allah, tidak akan turun siksaan. Itu dijamin oleh Allah. Tidak akan turun apa? Siksaan. Mau bukti, lihat dalam Al-Quran Al-Karim. Dahulu itu orang-orang kafir telah menantang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan batu dari langit. Iya. Ini orang kafir ya. Dia sudah tantang Allah. Kalau memang yang Nabi ini dakwakan benar, coba buktikan. Turunkan hujan batu dari langit. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih hidup di situ, di tengah-tengah kaum Quraisy di Mekah. Dan juga Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya perbaikan. Ada upaya apa? Perbaikan. Tidak akan turun siksaan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada perbaikan, ya, walaupun ada orang muslim di situ, akan turun, ya, siksaan. Terjadi di Los Angeles. Dipahami ini ya? Baik. Mungkin dari sebagian hal yang bisa diterangkan ya dari 7 pelajaran yang ada dari hal yang bisa dibahas di sore hari ini. Baik. Coba diulangi tadi. Yang pertama apa? Faedah yang kita ambil dari ayat yang telah kita baca ini. Surah Al-Baqarah kan? Ayat 266. Dikatakan di akhir ayat apa? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ya, demikianlah Allah terangkan untuk kalian ayat-ayat agar kalian berpikir dengannya. Tentang kisah tadi itu ya. Orang yang punya kebun ditimpa oleh masa tua dan dia punya apa? Anak-anak yang belum dewasa. Kemudian turun siksaan dari Allah. Ya. Membakar kebun itu. Angin yang padanya ada apa? Ada api. Persis yang terjadi di mana? Di Los Angeles. Ya. Itu satu pelajaran. Agar seorang itu berpikir. Ya. Kalau orang yang beriman dia berpikir ya. Itu bukan kejadian alam biasa itu. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Pelajaran yang kedua apa tadi? Turunnya ayat-ayat tadi itu untuk apa? Fungsinya? Mempertakuti ya, manusia ya. Baik. Yang ketiga apa tadi pelajarannya? Balasan disesuaikan dengan apa? Jenis amalan. Mereka kan berinfak. Iya. Orang kafir itu kan infaknya itu diibaratkan oleh Allah seperti apa? Angin yang padanya ada api. Dibalas oleh Allah dengan siksaan yang seperti itu juga. Disiksa dengan angin yang padanya ada apa? Ada api. Jelas ya? Itu faedah yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ya, menampakkan siksaan Allah di dunia. Itu siksaan ya di dunia itu. Sebelum siksaan di alam kubur dan siksaan di mana? Di alam akhirat. Ya. Yahudi, Nasara, ateis itu kan kafir. Tidak ada keraguan. Ya. Siapa yang ragu mereka kafir, dia kafir juga. Dipahami ya? Jelas itu ya? Baik.
Mereka disiksa di dunia. Di alam kubur sudah ada contoh Fir'aun. Ya, kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ya. Dan pada hari kiamat mereka diperintah oleh Allah untuk dimasukkan dalam siksaan yang pedih. Ya. Mereka ditampakkan api neraka. Ya. Di dalam kubur. Jelas ya? Itu siksaan. Ada siksaan di dunia, ada siksaan di alam kubur, ada siksaan di mana? Di akhirat. Itu yang lebih pedih lagi. Ya. Pelajaran yang kelima tadi apa? Ya. Di sini bentuk dari hal yang dengannya Allah merasakan ya, siksaan pada orang kafir itu. Itu pun baru sebagian saja dari apa yang mereka perbuat, akibat dari apa yang mereka perbuat. Baru sebagian dari akibat apa yang mereka perbuat. Jelas itu ya? Andai kata Allah balas sesuai dengan perbuatan mereka, tidak akan tersisa alam semesta ini, akan hancur semuanya. Jelas itu ya? Baik. Pelajaran yang ke-6 ya. Menampakkan siksaan yang pedih pada orang-orang yang cinta tersebarnya kekejian. Ya, zina, liwat atau yang semisalnya. Nah, ini yang cinta sudah diancam dengan seperti itu. Yang cinta saja sudah diancam seperti itu, apalagi yang yang merupakan bintangnya langsung. Ya, bintang filmnya langsung di situ. Dan tadi yang ketujuh dari hikmah dan pelajaran? Ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita akan siksaan Allah itu sangat keras sekali. Iya, sangat keras. Bayangkan ya, teknologi yang mereka kuasai, tercanggih apapun, teknologi yang paling canggih yang mereka punya, tidak bisa untuk memadamkan api itu. Iya. Baik. Ada pelajaran yang lain lagi, tambah sedikit lagi ya. Bisa ditambah pelajaran yang ke-8. Api itu dijadikan sebagai peringatan. Ini pelajaran yang ke-8 ya. Api itu dijadikan sebagai peringatan. Dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Waqiah, nanti lihat ayatnya ya. Ya, afara'aitumun naral lati turun. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidakkah kalian melihat pada api yang kalian nyalakan? Afara'aitumun naral lati turun. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Ya, apakah kalian yang menumbuhkan pohon-pohonnya itu atau kami yang menumbuhkannya? Ya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kamilah yang menjadikannya sebagai peringatan. Ya, tadhkirah. Wa mata'an lil muqwin, dan sebagai bekal untuk para musafir. Jadi orang-orang musafir itu kan di jalan itu kan dia butuh api untuk memasak makanannya kan, dan seterusnya. Ya. Itu diantara dari pelajaran juga ya. Nah, dan uniknya di sini ya, kita lihat dari kejadian yang ada di Los Angeles itu diterangkan ya oleh para ulama yang sudah bicara tentang masalah ini. Ini sebelum kejadian ini, ya, beberapa bulan sebelumnya sudah turun hujan. Sudah turun Turun hujan. Ya. Tapi hujan ini justru malah menyuburkan hutan-hutan di situ. Ya. Semakin lebat hutannya. Kemudian terjadi kekeringan. Ya. Terjadi kekeringan. Disitulah waktu yang tepat untuk membakar mereka. Ya. Dibantu dengan kiriman angin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi api ini sebagai peringatan. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang ke-9 kita tambah juga. Ini akan mengingatkan kita akan
dahsyatnya api neraka jahanam. Ya, dahsyatnya akan api neraka apa? Jahanam. Ya. Nabi telah bersabda dalam hadis ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari Abu Hurairah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api kalian ini yang kalian nyalakan ya, ya, itu satu bagian saja dari 70 bagian dari bagian api neraka jahanam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Satu ini saja kata mereka, itu sudah cukup membakar. Ya. Perhatikan itu api yang ada di Los Angeles. Itu satu bagian saja itu dari bagian apa? Api neraka. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ya, fuddilat alaihinna ya bitis'atin wasittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Kata Nabi SAW, api neraka itu akan dilipat gandakan ya menjadi 69 kali lipatnya ya dari api dunia itu. Ya, setiap dari bagian itu seperti bagian satu tadi yang kalian lihat. Dipahami ya? Jadi api yang membakar Los Angeles itu hanya satu bagian saja itu dari bagian api neraka jahanam. Kalau neraka jahanam sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu ya. Dia lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi api di dunia ini itu hanya 1/70 kalau bahasa lainnya ya. 1/70 dari panasnya api neraka. Ya. Dari panasnya api neraka. Ya. Adapun api neraka dia dilipat gandakan sampai 69 kali lagi dari panasnya api di dunia ini. Itu pun sudah habis membakar kota. Ya. Baru satu api itu. Ya. Bagaimana kalau misalnya neraka yang dinyalakan? Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Mungkin dari sebagian pelajaran-pelajarannya yang kita ambil ada 9 tadi ya. Sudah 2 lagi tambahannya dalam masalah ini. Ya, bisa juga tadi ditambah yang 10 tadi ya. Mungkin tadi kita belum masukkan tadi pelajaran yang ada di situ. Ya, seorang muslim dan muslimah itu hendaknya dia senantiasa mengadakan perbaikan. Ya, mengadakan apa? Perbaikan. Mau dia tinggal di tengah kaum muslimin yang di situ mayoritas orang-orang baik misalnya, atau dia tinggal di tempat-tempat yang rusak misalnya di negeri kafir misalnya ya, tetap dia berusaha untuk mengadakan perbaikan. Kalau dia tidak bisa, minimal dia ingkari dari kejelekan mereka. Jangan disaksikan dan seakan-akan tidak diingkari. Ya, itu dari sebab-sebab turunnya siksaan tadi yang telah kita jelaskan. Nah, itu 10 pelajarannya, bisa ditambah lagi 1 yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Jadi dari sebagian pembahasan yang bisa dibahas ya di sore hari ini, dari 10 pelajaran yang ada pada kejadian kebakaran yang ada di Los Angeles. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dan kita berdoa juga kepada Allah semoga kita dimasukkan dari orang-orang yang senantiasa diberikan afiat, ya, keamanan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah semoga kita dijadikan dari orang-orang yang senantiasa dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama Allah, beramal dengan ilmu yang dipelajari, ya, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa menolong dari saudara-saudara kita yang tertindas di berbagai negeri yang ada di muka bumi ini, di Palestina, ya, di Suriah, di Yaman, ya, dan di negeri yang lainnya, ya, yang tidak bisa disebutkan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah
membinasakan orang-orang kafir yang menindas mereka dari orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang mulhid, dari para ateis dan musuh-musuh kaum muslimin ya di seluruh penjuru dunia ini. Dan innahu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup majelisnya, mungkin banyak kekurangan. Dan subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.